Pemirsa, Presiden Jokowi menandatangani peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Salah satu poin krusial dalam PP tersebut adalah bela negara yang menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Salah satu poin krusial dari PP ini adalah mengenai bela negara. Pada PP ini, Presiden mengatur mulai dari rekrutmen, pendidikan, mobilisasi hingga hak dan kewajiban. Pasukan bela negara akan mengikuti pelatihan selama 3 bulan di bawah komando Kementerian Pertahanan dengan pelatihan dasar kemiliteran dan bela negara. Jadi Komcat itu adalah program yang sukarela, bagian dari program yang ada di Undang-Undang nomor 23 dan PP nomor 3. Jadi Komcat ini akan direkrut oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Nanti yang bertanggung jawab melakukan proses rekrutmen adalah TNI secara langsung, yang kemudian yang menggunakan juga TNI. Jadi direkrut, diseleksi begitu, misalnya syaratnya usia 18 sampai dengan 35, kemudian ada syarat-syarat lain, kemudian mereka diseleksi, kemudian ketika lulus seleksi mereka ikut pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Kemudian setelah pelatihan penggunaan senjata? Iya, pelatihan dasar militer. Pelatihan dasar militer ya seluruh pelatihan-pelatihan yang terkait dengan dasar-dasar militer. Baik. Nah, selama 3 bulan. Dan setelah selesai 3 bulan itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Selesai mereka pelatihan itu, mereka akan kembali. Namun urgensi dari bela negara ini dipertanyakan, sebab setiap warga dianggap memiliki cara berbeda dalam mencintai negaranya. Juga aneh. Terus secara ketatanegaraan, rasa cinta negara itu kalau negaranya cinta sama dia, ya dia otomatis juga cinta. Tetapi juga ini bagian untuk merekrut supaya mengatur jangan orang pada ngeritik. Saya nggak ketemu logiknya. Kalau yang masih pakai pelatihan militer itu masih agak seru melihatnya, ya kan, masih perdebatannya jelas, ini mobilisasi apa dan lain-lain. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI menilai pemerintah terutama Kemenhan harus menyampaikan hal ini ke publik agar tidak menjadi polemik. Selalu untuk mengingatkan, bahkan kalau perlu Pak Menhan yang bukan hanya Mas Daniel yang sudah setiap hari untuk berbicara, ya kalau bisa ya Pak Menhan yang bicara lah di forum-forum. Meski demikian, pemerintah menyebut masih butuh waktu untuk membentukkan program ini. Salah satunya menyiapkan peraturan menteri dan koordinasi dengan pihak TNI. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, rencana menghidupkan kembali PAM Swakarsa oleh Kapolri terpilih Komjen Listio Sigit menuai kontroversi karena dianggap identik dengan peristiwa 1998. Dan sementara PAM Swakarsa disebut-sebut sebagai bentuk komunikasi untuk mempermudah kecepatan penanganan kasus. PAM Swakarsa akan dihidupkan kembali oleh calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Hal ini disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi 3 DPR RI. Menurut Listio, peran PAM Swakarsa nantinya akan tersambung dengan teknologi informasi yang akan mempermudah penyampaian suatu informasi dari tingkat paling bawah kepada anggota polisi terdekat untuk bisa merespon cepat. Kedepan tentunya PAM Swakarsa harus lebih diperan aktifkan dalam mewujudkan Harkamtimas. Jadi kita hidupkan kembali dan tentunya kita integrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang ada di Polri, sehingga kemudian bagaimana PAM Swakarsa ini bisa tersambung ataupun terkonek dengan petugas-petugas kepolisian. Sebelumnya pada September 2020 lalu, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idham Aziz. Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi 3 mempertanyakan soal PAM Swakarsa yang dinilai bisa menimbulkan trauma. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, diksi PAM Swakarsa dinilai terlalu identik dengan peristiwa 1998. Jika PAM Swakarsa akan dihadirkan kembali, harus ada sosialisasi kepada masyarakat.
Sementara anggota Komisi 3 DPR RI lainnya menyebut nama PAM Swakarsa identik dengan demonstrasi 1998. Penggantian nama pun sebaiknya dilakukan agar tidak menimbulkan trauma. Pemirsa, upaya penyelundupan ratusan karung berisi alat kesehatan bekas dan obat-obatan dari Malaysia digagalkan petugas Bea Cukai Dumai, Pekanbaru. Barang-barang ilegal tersebut diamankan saat bongkar muat dari pelabuhan tikus di kota Bagansi Api-Api, Rokan Hilir, Riau. $550 karung yang berisi ratusan obat dan diduga alat kesehatan bekas pakai ini berasal dari Malaysia. Upaya penyelundupan barang-barang ilegal ini terungkap saat dibongkar di Pelabuhan Tikus, Kota Bagansi Api-Api, Kabupaten Rokan Hilir. Alat kesehatan yang diangkut dengan 4 truk ini, diantaranya sarung tangan karet. Rencananya barang-barang ini akan dibawa ke Medan. Kita curiga bekas pakai karena kemasannya memang nggak seperti kalau kita beli di toko itu yang dikemas rapi. Ini kemasannya karung-karungan gitu. Kondisinya memang pelanggaran dari si pabean, dia tidak mengindahkan undang-undang kepabeanan, importasi tanpa dokumen. 7 orang yang merupakan supir dan kernet truk diperiksa petugas. Barang-barang selundupan, diantaranya 200 obat-obatan diserahkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan 550 karung berisi alat kesehatan bekas diperiksa di Balai Karantina Kesehatan. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta kembali membuka lahan baru seluas 1,2 hektar untuk pemakaman pasien COVID-19 di Cengkareng. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.